bukan sales biasa. Jadi kalau jadi sales biasa tuh kenapa? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ya biasa itu bisa diterjemahkan ke beberapa kata yang artinya biasa. Ya kita bisa bilang bahwa biasa yang pertama itu general. Ya general, it's fine. Ya general itu umum artinya. Tapi ada juga biasa yang diartikan itu begini, ordinary. Ordinary itu apa? Ordinary itu bukan biasa aja, tapi biasa banget. Kalau minuman ordinary air putih, baik nggak? Baik, tapi nggak ada rasa, nggak ada tambahan apa-apa, benar-benar ordinary. Nah, jadi di sales ini salah satu profesi yang banyak sekali orang di dalamnya menjadi ordinary, itu akan menghadapi persaingan yang sangat-sangat berat, akan menghadapi kesulitan pekerjaan yang sangat-sangat besar. Nah, itulah yang jadi dasar waktu Track Pro bikin satu tema, yaitu apa? Itu bukan sales biasa, not just any ordinary sales, tapi sales yang benar-benar extraordinary. Jadi ini udah sesi ketiga. Untuk yang ingin tahu, sesi pertama kita bicara mengenai jangan jadi 4S. Yaitu apa? Semua sales sama aja. Ya, kalau semua sales sama aja, semuanya ordinary. Kalau pandangan orang satu, semua cowok sama aja. Ya kan, kalau cewek disakiti hatinya kan bilang semua cowok sama aja. Nah itu kan negatif. Pandangan semua sales sama aja juga seringkali negatif. Yaitu apa? Ini orang ada maunya. Ini orang pasti cuma nyari duit dan lain-lain. Nah, itu kita bicara di pertemuan pertama itu apa? Yaitu mengenai sales planning. Ya, ini udah terbukti. Warren Buffett mengatakan seorang idiot, gitu ya kasar ya. Seorang idiot dengan rencana bisa mengalahkan seorang jenius yang tidak punya rencana. Nggak usah takut. Mungkin sales sebelah Anda atau sales yang ada di kompetitor Sobat TSC, wah ganteng luar biasa, wah kata-katanya manis banget, nggak usah takut. Gimana kita mengalahkannya? Dengan membuat rencana yang tepat. Itu pertemuan pertama. Ya. Pertemuan kedua kita diskusi mengenai hoki atau usaha. Ya, dan kita sepakat ya bahwa apa? Bahwa ternyata hoki itu ada loh. Ada. Tetapi hoki itu baru bisa berfungsi ketika ada usaha yang melengkapinya. Ya, kita bicara itu di pertemuan kedua kemarin. Dan hari ini, ya di pertemuan ketiga, ya apa sih yang mau kita bicarakan? Ya tadi di depan judulnya Pain and Pleasure. Kalau Sobat TSC Google Pain and Pleasure, ya nanti akan dapat banyak sekali referensi. Ya salah satunya adalah rock, ada novel, dan lain-lain. Tapi dalam penjualan, apa sih yang dibicarakan di Pain and Pleasure itu? Nah, ayo coba kita lihat dan bagaimana ini nanti bisa bermanfaat buat kita. Ya, setelah ini kita coba sama-sama ya. Saya ingin mulai dengan satu gambar. Ya, ini adalah burger, pasti ya, pasti ya. Ini adalah burger. Coba saya mau tes dulu ya. Kira-kira kalau lihat gelagapnya, ya ini siapa yang mengeluarkan? Ayo silakan. Boleh dijawab apa aja di chat room, silakan. Kira-kira kalau lihat bentukannya, ini produknya siapa nih? Ya, oke, ada Pak Adit ya, Bu Rita. Oh semua sama. Oh Pak Cahyo juga jawab hal yang sama. Ya memang ya, ini sangat khas ya. Bentuk rotinya, dagingnya, lalu juga tulisannya tuh, Arc Deluxe itu kayak mirip sesuatu.
Jawabannya betul, mirip McDonald's. Jadi tahun 2016, McDonald's keluarin produk ini, namanya Arch Deluxe. Ya, logonya dilainin dikit. Dan ini bukan burger biasa. Kalau kita bukan sales biasa, kalau ini bukan burger biasa, ya BBB. Kenapa bukan burger biasa? Karena burger ini dibuat sangat-sangat fine dining. Dagingnya istimewa, ya. Cari sendiri nanti detailnya ya. Kejunya juga bukan keju biasa yang kita singles yang kita kasih kalau kita beli burger di pinggir jalan, bukan. Kejunya juga spesial. Buahnya juga tomat kecil apa gitu, ya detailnya ada. Itu ini dibikin untuk jadi burger fine dining. Harganya juga mahal. Ya. Kira-kira pertanyaan saya berikutnya, laku atau enggak? Silakan. Ya, laku atau enggak? Ya, kalau laku mungkin laku dong, laku. Waduh, yakin sekali semua laku ya. Cuma ada lagi yang mau jawab. Ya, sayang sekali ya Pak Adit dan Bu Rita, sayang sekali. Ini ide yang bagus sekali. Ini produk yang sangat bagus sekali. Kualitas tertinggi. Packaging yang bagus. Produknya nggak ada salah sama sekali. Dilihat dari sisi manapun. Tapi sama sekali tidak laku. Dikeluarkan dan dihentikan penjualannya di tahun yang sama. Ya, sama sekali tidak laku. Kenapa? Saya kasih tagline dari saya itu adalah apa? Karena ini the best solution for no problem. Karena ini produk yang sangat bagus, tetapi nggak memecahkan masalah apapun. Jadi McDonald's itu terkenal di kalangan siapa? Di kalangan anak-anak. Dan di kalangan orang-orang yang membutuhkan makanan yang cepat dan makanan yang kalau di Amerika ya terhitung murah. Begitu. Jadi ketika mereka memunculkan bahwa di tempat tersebut ada makanan yang mahal dengan kualitas terbaik, itu nggak memecahkan masalah apapun, bahkan nggak ada masalahnya. Dia menjual produk yang nggak ada masalahnya. Saya kasih contoh kalau di Indonesia. Kalau di warung, warteg biasa kita makan siang, begitu, tiba-tiba dia jual steak wagyu, nggak usah mahal-mahal, seharga 150.000, akan ada yang beli nggak? Jawabannya nggak ada. Karena warteg secara prinsipnya itu memecahkan masalah orang-orang kantoran atau mahasiswa-mahasiswa atau pekerja-pekerja atau siapapun orang yang mau mencari makanan yang just say murah, yang affordable. Ketika kita taruh wagyu di situ, seenak apapun, seakurat apapun kita masaknya, itu nggak akan laku. Ya, jadi ini terjadi tahun 2016 di McDonald. Ya, sehingga produk ini, walaupun kita sebagus apapun produknya, if we solve the wrong problem, biarpun on time, biarpun sesuai dengan budget, nah sekali lagi, biarpun produknya sendiri sangat bagus sekali, it doesn't matter. Kenapa? Karena nggak ada yang perlu membeli. Ya, so ada satu orang mentor ya dari salah satu salah satu startup ya, udah unicorn belum ya saat ini ya. Setiap kali ketemu dengan saya, ya rasanya akan segera atau sudah jadi unicorn di Indonesia. Ya, jadi salah satu advisor setiap kali ketemu dengan saya, dia selalu bilang hal ini ke saya. Ya, fall in love with the problem,
do not fall in love with the solution. Kenapa? Karena kita selalu merasa produk yang kita punya itu produk yang terbaik di dunia. Dan itu betul. Ya, sebagai seorang sales, tentu kita harus punya mindset seperti itu. Ya, produk kita ini produk yang bagus nih. Produk yang benar-benar bisa dipakai orang dan orang akan benefit dari sana. It's very true. Tetapi kita nggak boleh fall in love with the solution. Kita harus fall in love with the problem. Maka pertanyaannya adalah, what problem? Dan di sini saya lihat sekilas cukup bervariasi, ya, cukup bervariasi. Kalau saya tadi lihat list pesertanya, ya, perusahaan-perusahaan yang cukup bervariasi. Problem apa yang mau kita solve dari produk kita? Semuanya ada marketnya, setuju. Semuanya ada something yang bisa diaddress, setuju. Pasti produk kita bisa laku, yakin saya. Tetapi tahu nggak kita sebenarnya kita memecahkan masalah apa? Kalau bikin steak wagyu, apakah kita akan taruh di warung atau kita akan melakukan hal lain? Ya, jadi inilah yang harus kita benar-benar pikirkan, karena orang-orang yang saat ini makan di warteg, mereka nggak punya masalah apapun dengan makanan yang ada saat ini. Nah, jadi di sini ada yang bisnisnya B2B, ya. Saya lihat, saya tahu ada yang bisnisnya B2B, ada yang bisnisnya B2C, ya, ada juga yang bisnisnya tipe-tipe lain, ya, tipe-tipe lain, ya, baik B2G, C2C, sekarang ada yang baru, ya, B2X, pernah dengar nggak? Ya, ini model bisnis terbaru, ya, B2X katanya. Tapi kita diskusikan di lain waktu, ya, masalah efektivitas pemasarannya. Ini bukan bahasan hari ini. Tapi bisnis kita, produk kita, yang manapun, ujung-ujungnya kita jangan lupa bahwa apa? Bahwa yang membeli itu adalah orang. Setiap kali saya ketemu dengan prospektif klien, begitu ya. Setiap kali saya ketemu dengan orang yang mau konsultasi dengan saya, mereka selalu ngomong begini. Bukan selalu, tapi seringkali mereka ngomong begini. Pak Agus, tapi bisnis saya lain loh ya. Pak Agus harus tahu dulu, bisnis saya lain. Saya setuju. Semua bisnis pasti ada uniknya. Pasti ada nilai-nilai tertentu yang orang lain nggak punya. Dan itu yang jadi strength mereka. Ya, it's good. Ya, tetapi kita jangan lupa bahwa produk kita harganya 100 perak, atau 100 juta, atau 5 miliar, atau berapapun. Produk kita, mau barang langka, mass production, collection item, barang kita mau dijual kepada siapapun, it's always people who buy. Nah, jadi kita mau bicara B2G, even B2B, yang membuat keputusan pembelian itu selalu adalah manusia, alias orang. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama-sama di sore hari ini. Sehingga kalau kita bicara, pembeli kita, apapun bisnis kita, pembeli kita adalah orang, maka sales selalu, dari zaman dulu sampai sekarang, sales is about human connection. Sales is about building relationship. Saya selalu bicara mengenai bagaimana seseorang bisa berhubungan dengan calon customer-nya. Jadi ini, saya ingat, dan saya pernah ngomong hal ini, slide ini pernah muncul di training yang lain, tetapi saya ingin ulang aja. Ya, ada pepatah mengatakan begini ya, bahwa orang akan lupa apa yang kita katakan. Orang akan lupa apa yang kita lakukan. Ya, I have learned that people will forget what you say. People will forget what you did. Tetapi people, orang
will never forget apa? Ada yang tahu? Ya, mistake. Oke, ada yang tahu? People will never forget. Ya, mistake udah menjurus banget tuh. Udah menjurus banget. Ya. People will never forget how you made them feel. Nah, ini satu hal yang sangat benar. Ya, saya barusan. Jadi ini di luar skrip saya. Saya barusan dapat telepon dari istri saya. Ya. Dan istri saya baru mengantarkan anak saya untuk ini vaksin influenza yang tertunda lah istilahnya begitu. Ya, dan lokasinya yang klinik yang biasa kita pergi itu sangat jauh dari rumah. Ya, sangat jauh dari rumah. Kalau saya hitung sekilas mungkin sekitar 30 km. Kenapa ke sana? Bagus kok, iseng banget seharinya jauh gitu ya. Karena dokternya di sana. Dulu dokternya dekat prakteknya, terus dokternya kayaknya buka klinik sendiri, pindah ke sana. Begitu. Jadi kita nyari dokternya, akhirnya jauh-jauh juga dibela-belain. Ya. Sampai di sana. Ternyata susternya salah menjadwalkan. Sehingga anak saya ditolak dan nggak boleh vaksin di saat tersebut. Ya, jadi istri saya sudah setengah hari, berarti kan ya, udah datang 30 kilo, udah anak nggak bisa selesai sekolah, lalu dia juga jadi ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan, ya sampai di sana dia mengalami respon, ya pelayanan yang juga tidak baik dari klinik tersebut. Bukan masalah bisa vaksin nggak bisa vaksin, tapi masalah perlakuan dari yang menjaga kliniknya, ya, dan bukan soal kesalahan ya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana ketika dia menyebutkan kesalahan itu, ya perasaan istri saya langsung jadi nggak enak, gitu. Kemungkinan besar setelah ini sudah pasti kita akan pindah klinik, gitu, karena vaksinasi bukan hal yang sangat sulit, ya dokter umum, dokter klinik, dokter manapun bisa lakukan begitu. But it's true, semua pengalaman yang baik dulu hari ini rusak. Karena apa? Karena ya saya nggak sebut perorangan lah ya, they made istri saya feel bad. Betul, seperti yang rekan-rekan lain tulis di chat room. Ketika kita ada bad experience, dan kita feel bad, kita nggak akan lupa hal tersebut. Nah, sales harus ingat hari ini. Ya, semua hal baik yang kita lakukan, ya bahasa Indonesia punya satu peribahasa bagus, karena nilai setitik merusak susu sebelanga. It's very true. Ya, jadi ayo kita ingat hal ini sebelum kita mulai bahas mengenai pain and pleasure di sore hari ini. Nah, ketika kita bicara, makanya ketika kita bicara bahwa yang kita juali, yang membeli dari kita itu adalah orang, adalah personal, adalah manusia, maka kembali ke buyer personal. Kita tahukah siapa orang yang membeli dari kita? McDonald's waktu itu, keren banget McDonald's, salah, McDonald, ya waktu itu nggak memperhitungkan hal ini. Mereka yang sukanya makanan yang high end, mereka yang suka makanan yang fine dining, mereka bukanlah buyer persona dari McDonald's. Nah, itu yang lupa diperhatikan. Sehingga ketika mereka luncurkan produk yang paling bagus, mungkin itu McDonald's paling enak loh. Mungkin, saya belum coba juga kan. Mungkin itu produk paling enaknya mereka, atau paling spesial. Tapi salah sasaran. Ya, sehingga di tahun yang sama, 2016 itu langsung dihentikan. Padahal investasinya sudah besar sekali. Ya, karena mereka untuk launching produk baru itu mengeluarkan biaya advertising yang sangat besar sekali. Ya, jadi itulah yang terjadi dengan mereka.
Nah, jadi seperti di pertemuan pertama, ya bukan sales biasa itu, jangan jadi 4S. Kita udah ngomong, kita harus tahu klien kita tuh siapa, ya, dan sebanyak mungkin informasi yang kita bisa kumpulkan, itu akan bisa membuat kita nanti ya di akhir ya, menjual dengan lebih tepat kepada mereka. Ya, apa aja yang kita bisa tahu, yang kita perlu kumpulkan dari mereka, ya. Personal info yang pertama. Ya, hal-hal yang mulai dari sangat sederhana, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Ya, ini kita perlu ketahui. Yang kedua apa? Yang kedua professional info. Ya, pekerjaannya apa? Kalau kita B2B, ya kita harus tahu bahwa berapa level pembuatan keputusan di tempatnya dia. Ya, kalau B2B. Sama kalau B2G. Kalau B2C, kalau kita jual produk kepada perorangan, kalau misalkan dia adalah wanita, kita perlu tahu apakah suaminya terlibat di dalam keputusan pembelian. Kalau dia ada pria, kita perlu tanya, Menteri Keuangannya di rumah siapa? Ya kan? Kalau pria itu membeli produk ya kepada pria-pria di sini, ya ini memang banyak pria yang saya lihat hari ini ya. Produk-produk yang dibeli pria itu memang harus SNI. Ya, jangan beli produk kalau belum SNI. Ya, kenapa? Helm motor misalnya, sepeda, ya, mainan-mainan pria lah, itu harus SNI. Karena kalau nggak SNI, kadang-kadang bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Kenapa? Karena SNI itu sudah nanya istri. Ya, jadi ini sangat penting untuk pria-pria ya. Jadi kita perlu tahu pembuatan keputusan ya, tapi saya jadi sambungin dulu aja ya, professional info. Ya, kita perlu ketahui values dari orang itu. Oh, ini nanti ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas nih. Apa yang mereka pandang penting di dalam personal dan di dalam professional life mereka. Ya, seperti saya, ya. Kalau di Track Pro kita memberikan pelatihan. Kita harus menyelaraskan value dulu. Perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang harus punya satu pandangan yang sama dengan kita, yaitu apa? Itu bahwa soft skill yang diperlengkapi untuk tenaga pekerja mereka itu akan menjadi modal yang sangat berharga untuk perusahaan. Nggak semua orang bisa lihat hal ini. Nah, kita perlu tahu hal seperti ini. Ya, lalu kita perlu tahu mengenai tujuan, ya, goals daripada calon pembeli kita. Ya, apakah ya nanti ya kita lihat ya, produk kita akan bisa membantu mereka mencapai goals tersebut dan lain-lain. Kita perlu tahu di mana menemukan mereka. Ya, kita perlu tahu hal ini. Ya, dan ini terjadi ya tadi yang saya bilang di dalam kasus McDonald's tersebut. Dan apa negatif info yang bisa muncul ketika kita menjual? Ada klien-klien tertentu nggak yang kita nggak mau? Nah, itu juga kita perlukan. Ingat, ini mungkin terdengar buat sales agak-agak mengejutkan, ya. Tapi ya harus diomongin, yaitu apa? Tidak semua orang, ya tidak semua orang itu perlu dijadikan klien. Ya, di dalam apa namanya sales management, ya kita tahu untuk nanti ya, ini tambahan info buat kita semua salesman, kita tahu perlu membagi klien menjadi kategori dalam kuadran-kuadran. Ada yang mudah ditangani dan ada yang high profit, sulit ditangani dan low profit. Dan kita tentu perlu fokusin usaha dan tenaga dan budget kita kemana? Ke klien-klien yang mudah ditangani dan high profit. Ya, tentu itu yang utama. Lalu klien-klien yang apa? Yang high profit, susah ditangani, mau ambil nggak? Mau, kalau resource kita pas. Ya, klien-klien yang low profit, tetapi mudah ditangani, harus di-maintain. Kenapa? Karena kalau ini mudah ditangani, dan biarpun kecil, revenue akan recurring. Jalan terus, gitu, karena mereka mudah ditangani. Nah, yang harus dihindari, kalau nggak kepepet banget itu apa? Klien udah sulit
ditangani, profitnya rendah lagi. Nah, seringkali kita karena sulit ditangani, kita terlalu lama berkutat dengan klien-klien tersebut. Ya sayang sekali. Jadi kita sebenarnya harus fokus kemana? Ke klien-klien yang high profit. Nah, ketika ini kita nanti melakukan analisa terhadap penjualan kita, ya kita akan lihat juga apa. Pareto Principle is true. Seringkali revenue yang kita hasilkan yang besar itu datang dari sebagian kecil klien. Saya ulang ya, sebagian besar revenue yang kita hasilkan itu datang dari sebagian kecil klien, dan sebaliknya sebagian kecil revenue datang dari sebagian besar klien. Nah, kalau kita tahu itu, ya jadi kita nanti harus tahu mau memfokus kepada klien yang mana ketika kita melakukan penjualan. Oke, so ini bahasan kita hari ini. Why? Mengapa orang membeli dari kita? Ya, dan bukan hanya karena kita jual. Ya, coba kalau boleh dibungkus dalam satu kata, saya tahu ini semua pasti tahu ya. Tetapi kalau boleh bantuin saya, bungkus dalam satu kata. Kenapa orang membeli dari kita? Ya. Boleh? Mungkin ada yang mau komen di chat room. Kenapa orang membeli dari kita? Ya. Silakan. Waduh, ini Pak Adit nih ya, need katanya. Wah, keren ya. Yang lain coba, butuh Pak, kata Pak Cahya. Betul Pak Cahya, ya butuh ya. Karena memang orang membeli dari kita itu karena ini. Persis kata Pak Cahya sama Pak Adit, need. Nah, jadi kita udah sering dengar tuh, ya ketika kita training, ketika kita baca artikel, kita baca buku mengenai sales, supervisor kita atau manajer kita ngomong, usahakan penuhi kebutuhan customer. Bahkan kita juga tahu, dalam framework penjualan, ada yang namanya MAN misalnya, ya, money, authority, and apa? And need. Gitu. Ini sesuatu hal yang sangat penting dan sangat perlu kita evaluasi ketika kita mau melakukan penjualan. Tapi pertanyaannya adalah need-nya apa? Nah, disinilah ya. Need-nya apa? Ya, need-nya kebutuhan bagus gitu ya. Kalau orang butuh makan misalnya, gitu ya. Orang butuh makan, ya kita jual makanan, gitu kan? Nggak salah ya. Tapi bagaimana menemukan needs untuk produk yang kita miliki? Maka need itu ada dua yang paling besar. Ya, yang pertama ada the need to avoid pain, atau kita suka sebut sebagai pain point. Dan need yang kedua, yang ini lebih jarang dibahas. Percayalah, ini lebih jarang dibahas, tapi nggak kalah penting. Yaitu apa? Yaitu the need to gain pleasure atau pleasure point. Ini dua hal, pain and pleasure. Inilah yang sebenarnya mendasari kebutuhan daripada klien yang kita tuju. Ya, jadi kita perlu memperdalam. Dulu kita tahu need, oke, dia butuh fashion, dia butuh makanan, dia butuh pelatihan, dia butuh dibantu untuk penyediaan modal kerja. Kita semua tahu need, ya, tapi harus diperdalam. Oh, need itu bisa dibagi jadi dua. Itu need to avoid pain, need kebutuhan untuk menghindari, ya, pain apa kita sebut kerumitan atau sakit, ya rasa sakit, dan need to gain pleasure, kebutuhan untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi dua hal ini, pain and pleasure, inilah yang jadi bahasan kita di sore ini. Prospek sendiri, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, prospek sendiri ada tiga.
Ya, ketika kita lagi approach somebody, ya kita lagi prospek somebody, gitu. Kita akan ketemu dengan 3 macam orang. Ya, yang pertama adalah the knowing. The knowing itu siapa? The knowing customer tuh begini. Dia udah tahu apa yang dia perlukan, dan dia udah tahu solusi macam apa yang dia inginkan. Nah, customer macam ini baik atau enggak? Baik, pasti. Ya, tetapi akan lebih sulit kalau misalkan dia sudah membuat keputusan dalam dirinya. The knowing customer biasa menjumpai kita 60% dari mereka sudah melakukan riset terlebih dahulu, dan mereka sudah tahu, dan dalam hati mereka sebenarnya mereka sudah membuat keputusan. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan customer, ketika kita probing, kita ajak bicara, kita gali, oh kita punya feeling. Dia udah the knowing customer nih. Dia udah tahu semua hal yang dia butuhkan, dan dia sudah tahu apa yang dia inginkan, lakukan yang terbaik aja. Karena sebenarnya dia udah membuat keputusan di dalam dirinya dia. Ya, ini prospek yang pertama, belajar baca. Yang kedua adalah the seeker, the seeking customer atau the seeker. The seeker ini adalah orang yang tahu dia butuh sesuatu, tapi dia belum tahu apa. Ya, ini adalah tipe customer yang saya kasih contoh tuh ya, adalah kayak anak muda lagi pacaran. Loh, gimana anak muda pacaran? Gimana sih? Anak muda pacaran tuh begini ya. Di sini kan masih muda-muda. Ya, jadi kasih tahu saya, bener nggak kalau pacarannya begini? Kalau salah, dibilangin ya. Anak muda pacaran tuh gini. Malam mingguan. Ya. Mau makan? Mau. Makan apa? Terserah. Oke, mau makan Padang? Nggak kolesterol. Mau makan warteg? Nggak corong. Ya udah, mau makan makanan Jepang? Nggak mahal. Jadi mau makan apa? Terserah. Ini customer yang tahu dia mau makan, tapi nggak tahu mau makan apa. Ya, the seeker. Ya, orang yang tahu dia butuh sesuatu, tapi dia perlu diarahkan. Dia lagi mencari solusinya. Nah, ini adalah tipe customer yang ideal sekali untuk diprospek. Ya, masalahnya dia udah tahu, dan kita tinggal provide solusi buat dia dalam apa? Dalam masalah atau pain point yang dia punya, atau untuk meningkatkan pleasure yang dia inginkan. Nah, ini tipe customer yang idealnya tuh. Jadi kalau kita ketemu yang seperti ini, langsung ingat 2 hal. Oke, saya mau masuk dari pain point atau saya mau masuk dari pleasure point. Gimana caranya? Habis ini langsung. Yang ketiga adalah customer clueless namanya. The clueless customer nggak tahu dia punya masalah dan nggak nyari solusi. Nah, ini bisa nggak dia prospek? Bisa. Effortnya agak panjang. Ya, karena harus dari mana? Harus dari disadarkan apa sebenarnya yang jadi masalahnya dia. Ingat, orang cenderung sulit melihat permasalahan yang dia hadapin kalau belum langsung kena ke depan mukanya dia. Contohnya banyak nanti. Peribahasanya bahasa Indonesia juga bagus tuh, apa tuh? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di ujung lautan kelihatan. Itu tuh, peribahasa bahasa Indonesia itu tepat sekali. Ya, itulah the clueless customer. Ya, jadi bisa di-approach nggak? Bisa, silakan. Effortnya tapi perlu lebih berat. Oke, so ayo kita diskusikan. Ketika kita melakukan prospecting nanti, ketika kita lagi jualan istilahnya, kita bisa mulai dari melakukan address terhadap pain point. Pain point itu apa? Pain point itu adalah masalah spesifik. Ingat katanya ya, masalah spesifik yang dialami oleh calon pelanggan dalam beberapa aspek-aspeknya yang kita perlu tahu. Ya, jadi
pain point adalah kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan. Dalam banyak hal, ya, kita sering dengar orang ngomong begini ya, kalau di dapur atau di mana, gitu ya. Wah, dia bilang begini, wah, baru tahu, ya ternyata apa? Misalnya microwave, gitu ya. Wah, ternyata panasin microwave, nggak dipanasin. Panasin makanan dengan microwave sangat cepat, sangat simple, gitu misalnya. Karena dia nggak tahu ada microwave sebelumnya, gitu. Tapi setelah tahu, jadi ada pain points yang diadres, yaitu apa? Dulu kalau mempanasin makanan lama, dengan hadirnya microwave, ya dengan hadirnya air fryer misalnya, ya manasin makanan jadi cepat. Ya ini contoh. Ya. Ada satu contoh lain lah, ya ini saya pakai contoh aja dulu gitu ya. Gimana cara kita menjual sebuah bandage? Bandage adalah bahasa Indonesia-nya apa ya? Itu merek ya. Yang kita biasa pakai itu kan merek ya. Apa bahasa Indonesia bandage? Boleh bantu saya? Ada yang tahu? Ya, bandage itu adalah kasa, yang pasti bukan merek kan ya. Kalau yang ten itu kan merek gitu. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Ada yang tahu? Ya kalau nggak ada, kita sebut bandage aja ya, penutup luka. Betul betul. Ya, maksud saya penutup luka. Gitu. Kalau kita bicara mengenai penutup luka, plester. Plester cocok juga lah ya, boleh plester. Kita ngomong plester ya. Kalau kita jual plester, ya, kenapa ada pen dicoret ini ya katanya ya. Ini dari film terkenal Wolf of Wall Street, katanya gini, kalau sales yang hebat tuh ya, bisa langsung ditunjukin, sell me this pen, gitu ya, dan dia bisa jualin, gitu. Jadi enggak, sell me this plaster hari ini. Kalau kita ngomong, wah plaster saya ini bahannya berkualitas dan merekat sangat erat, terus ada obatnya, terus takut apa namanya kalau ditempel-tempel kulit alergi, ini hipoalergenik dan lain-lain gitu ya, dan nggak kelihatan, ya maka orang akan bertanya, oke, kenapa saya harus pakai gitu? Kalau kamu nawarin ke plester ke saya sekarang, kenapa saya harus pakai plester? Plester doesn't solve any problem kecuali kalau ada orang yang terluka. Nah, jadi ini pain point. Ya, orang nggak mau beli produk kita kecuali dia tahu bahwa kalau dia terluka, produk kita akan bisa bantu dia. Ini contoh yang sangat pas. Ya, pinjam produk. Contoh kedua adalah ini. Produk ini, ya produk deterjen ini, ya ada di layar ya, saya nggak sebut ya. Selama ini nggak ada masalah apapun dengan mainan anak. Gitu. Tetapi kalau anak main terlalu jauh, dia bisa jadi kotor. Nah, ketika anak jadi kotor, bajunya tentu ya, kalau anaknya mah dimandiin. Ketika baju jadi kotor, nyucinya jadi susah. Nah ini saya kasih solusinya. Ya kamu punya masalah nyuci baju, ini bisa membantu dengan efektif. Ya berani kotor itu baik. Jadi orang yang darinya tidak tahu bahwa anak itu bisa dikasih kotor, karena dari zaman dulu kan ya kita tahu apa, jangan kalau anak main terlalu kotor tuh nyusahin gitu, sekarang jadi nggak nyusahin lagi. Nah itulah mengadres pain point yang namanya effectiveness. Ya. Di dapur punya pisau yang tumpul, susah motong daging. Ya, jual pisau yang tajam. Mobil tua, ya kan, setelah dipakai orang nanya begini, kenapa harus ganti mobil? Mobil saya udah 30 tahun, dari tahun 70 gitu ya, masih jalan gitu. Ya 30 tahun dari tahun 90 ya. Ya hitungannya salah tadi. Mobil saya dari tahun 90 masih jalan kok, masih gelinding. Betul, tapi sering mogok. AC-nya rusak. Gitu. Apalagi radiatornya sering
sering panas, gitu. Beli mobil baru jauh lebih efektif. Guru les mau jualan apa namanya produk guru les, anak kan sekolah, di sekolah diajarin matematika. Buat apa les matematika lagi? Biar nguasainya lebih cepat, efektif. Kayak Google, ya. Produknya semua udah satu tempat, semua berfungsi, efektif. Nggak perlu cari yang lain lagi. Jadi pain point pertama yang kita harus address adalah apakah dalam diri klien kita saat ini ada sesuatu yang tidak efektif. Itu pain point yang pertama. Ya. Apakah solusi yang dia pakai selama ini membuat dia nggak bisa dapat nilai 100 dalam pekerjaannya? Daging potongnya nggak mulus, mobil seringkali membuat dia terlambat ke kantor, atau yang lainnya. Ya, so the first pain point yang kita harus address itu adalah effectiveness. Produk yang kita punya saat ini bisa melengkapi effectiveness untuk klien sampai sejauh mana. Nah, pain point ada banyak nanti ya, kita akan, ini baru satu kan ya. Kadang-kadang satu produk bisa solve beberapa pain point sekaligus. It's very good kalau begitu. Kadang-kadang ada satu produk yang cuma solve satu pain point. It's also fine. Dan kadang-kadang ada produk yang ketika solve satu pain point, bikin poin yang lain. Misalnya, ya nggak tahu ya, bisa pisau dapur yang paling tajam, paling mulus. Secara effectiveness sangat efektif, tetapi harganya mahal. Jadi nanti ternyata kasih pain yang lain lagi. Nah, itu harus pintar-pintar tuh. Ya, jadi pain point yang pertama harus kita solve adalah effectiveness. Yang kedua adalah simplicity. Nah, simplicity ini saya pakai contoh ya ekstrim aja buat lucu-lucuan. Ya, adalah apa? Siapa yang pernah ngalamin pintu rumah seperti ini? Coba ada yang mau resign? Ya, silakan. Ada yang mau resign? Pernah ngalamin pintu rumah seperti ini? Nggak ada. Waduh, memang apa namanya? Ini millennials and generation Z semua nih berarti ini ya. Saya masih waktu saya kecil ngalamin pintu rumah seperti ini. Jadi ini repot. Repot kenapa? Karena yaitu elemennya ada banyak. Ada kayu besar, ada kayu kecil. Dikunci dari dalam bisa, dikunci dari luar nggak bisa. Jadi di depannya ada pintu lagi. Ya kita mungkin terdengar lucu, tapi it's true. Pintu zaman dulu seperti itu. Dan digantilah dengan pintu yang kita kenal seperti sekarang ini. Satu kunci. Dari depan bisa, dari dalam bisa. Dari luar bisa, dari dalam bisa. Ya, kuncinya bisa diduplikasi. Kayu bisa diduplikasi nggak? Bisa. Agak berat aja sih. Ya, simplicity. Mempermudah hidup dari klien kita. Nah, produk kita bisa nggak melakukan hal tersebut? Ya, bisa nggak melakukan hal tersebut? Ya, pikirkan, kalau bisa, mulai sekarang tuliskan skrip seperti itu. Ingat, saya seorang yang percaya kalau jualan, miliki skrip yang tepat. Produk Anda, solve pain point effectiveness, dan simplicity seperti apa? Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi is very simple. Harga, tenaga, waktu. Bisa nggak dihemat? Itu aja. Tapi saya bilang, kadang-kadang, solving satu pain point, nambahin pain point yang lain. It's true, karena itu harus bijak-bijak. Ya, misalnya apa? Misalnya ini. Nyuci dengan papan cucian, ya saya nggak mau ini ya, masih banyak yang melakukan, ya tentu. Tetapi kehadiran mesin cuci itu solve banyak sekali hal dari sisi efisiensi. Ya, itu apa? Yaitu satu tenaga dan kedua waktu. Memang dia nambahin pain point, yaitu apa? Harga. Ya, papan cucian sama mesin cuci mungkin bisa dapat 100 kali, saya nggak tahu. Ya, tetapi dia tetap solve some problem, yaitu apa? Yaitu waktu dan tenaga. Dan ujung-ujungnya kan begitu.
waktu dan tenaga kamu sama uang, mana yang lebih bernilai? Ya itu aja, hitung-hitungan seperti itu. Nah, produk yang kita miliki, apakah men-solve penghematan untuk klien kita? Ya, sekarang semua hal serba digital, software-software digital, aplikasi-aplikasi digital, ini solve banyak sekali pain point yang berkaitan dengan efisiensi, gitu ya. Apalagi dengan usaha untuk melestarikan bumi, kertas-kertas, pengarsipan, dan lain-lain ini sekarang di-solve banyak sekali dengan kehadiran teknologi digital. Ya, produk yang kita punya, solve efisiensi apa? Number 4, pain point yang harus kita address adalah convenience. Ya, ada convenience. Saya lihat sekilas ya. Siapa di sini, ya coba boleh raise hand juga ya. Siapa di sini yang berada dari luar wilayah Jabodetabek? Ada? Atau kita semua Jakarta dan Jakarta coret semuanya? Apakah ada yang dari luar Jabodetabek? Oke, nggak ada. Ya, jadi semua seperti gambar berikut ini. Kenapa? Karena Jakarta ya ini sudah seringkali memenangkan penghargaan sebagai kota yang paling macet di dunia. Burita Karawaci masih Tabek ya, Jabodetabek Bu. Ya. Ini adalah penghargaan yang diterima oleh Kota Jakarta, salah satunya adalah kemacetan. Ya. Berada dalam kemacetan bukan pilihan bagi orang Jakarta, bagi warga Jakarta. Yang bisa dipilih apa? Yang bisa dipilih adalah apakah saya mau bermacet-macet di kendaraan umum dengan ratusan orang lain, atau saya mau bermacet-macet di dalam kendaraan pribadi dengan nyaman. Ini kan pilihan yang bisa diambil kalau orang punya uang, kalau dia buyer, kalau dia masuk kategori prospek kita, ya convenience. Apakah produk kita solve masalah kenyamanan, convenient untuk klien kita? Yaitu hal yang harus kita pikirkan nomor 4. Ya, nomor 4. Dan kita harus lanjut segera ya karena panjang juga nih. Yang nomor 5 nih scarcity. Scarcity saya nggak usah diskusikan. Ya, karena terjadi hari ini. Yaitu apa? Tahu minyak goreng naik harganya per beberapa waktu terakhir ini. Ya, tadi di kantor juga kita baru diskusi, lalu kita lihat ya merek-merek tertentu gitu yang 2 liter udah nyampe harga 70.000 pun ada. Wadah. Ya, saya terima video-video di WhatsApp ya bahwa apa? Bahwa orang terpaksa beli minyak goreng di luar kota dia apalagi 1 liter 50.000. Terus dia di video itu dia nanya 2 liter berapa? Mungkin maksudnya kalau 1 50, jual 2 mungkin lebih murah gitu ya, mungkin 80 lah gitu ya. Enggak, 2 100.000. Ya jadi minyak goreng langka. Kalau produk kita langka, ya scarce, ya kita bisa pecahin pain point yang namanya scarcity ini, ya orang akan beli. Ya, jadi mulai sekarang boleh mulai pikir produk saya gimana ya bungkusnya biar jadi kayak minyak goreng gitu. Lanjut, yang nomor 6, recognition. Ya, pandemi sudah 2 tahun lebih. Ya, dan di tengah-tengah pandemi ada satu bisnis yang tiba-tiba meledak, yaitu apa? Yaitu bisnis penjualan sepeda. Semua orang berlomba-lomba beli sepeda, dari sepeda yang harganya ratusan ribu sampai sepeda yang harganya ratusan juta. Semua orang masuk klub sepeda, dari yang sepedaan di komplek sampai sepedaan di Bali. Lalu setelah berapa bulan,
nasib sepedanya kurang lebih sama seperti di gambar saat ini. Ya, mungkin udah nggak dipakai bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun ya, berbulan-bulan. Kenapa di awal beli? Karena ada satu pain point, yaitu namanya recognition, yaitu rasa namanya peer pressure. Kalau nggak beli, ada pain-nya, nggak bisa main bareng. Dari kita kecil, usia 2 tahun, 1,5 tahun, sampai nanti kita tua, ya mungkin 70-80 tahun. This is true. Kalau kita pengen masuk ke satu grup, kita nggak dikasih masuk, it's pain. Ya. Nah, sepeda ini contoh yang sangat clear. Ya, semua orang beli sepeda, agar bisa diterima, kita juga harus beli sepeda pada masa itu. Ya. Jadi kalau ada yang guyon, kok aneh sekarang ya. Dulu orang susah naik sepeda, orang kaya naik mobil. Sekarang mobil harga turun ya, ada LCGC, mobil subsidi, bebas pajak pajak mobil waktu tahun lalu begitu ya. Jadi banyak orang biasa beli mobil, orang kaya beli sepeda. Memang ya. Ini zaman edan gitu kalau kata penyanyi. Ini yang keenam ya, recognition. Orang pain kalau nggak direcognize. Produk kita bisa solve hal itu nggak? Produk premium, produk-produk fashion, produk-produk luxury sangat bisa solve problem-problem seperti ini. Ya, karena ini problem yang seringkali dihadapi oleh orang-orang yang masuk kategori prospek yang luxury, orang-orang kaya menurut saya gitu. Karena orang kalau memang nggak ke arah sana gitu ya, memenuhi kebutuhan hidupnya susah, mungkin arahnya nggak ke sini. Walaupun ada loh banyak orang-orang yang lebih rela beli handphone bagus daripada makan yang baik. Banyak juga sekarang. Gitu. So, ya, it's one of the pain point yang harus dimanfaatkan ya, tergantung produk yang kita jual. Yang terakhir untuk hari ini ya, masih bisa dideretkan kalau mau. Tapi ada pain point yang ketujuh, yaitu fear atau rasa takut. Sangat simpel contohnya. COVID-19, industri lain yang meledak apa? Asuransi. Begitu tahu, anytime kita bisa sakit dan akan habis puluhan, bahkan ratusan juta orang di asuransi. Ya. Begitu tahu masuk musim hujan, orang beli payung. Begitu tahu orang bisa COVID, orang beli asuransi. Yang dulunya bilang, enggak lah, nggak penting. Ya, deg-degan juga. Ya, deg-degan juga. Kalau kena 100 juta nih, ya beli deh, ya udahlah, tahun ini aja lah, nggak apa-apa. It's fear. Ya, nah, ini pain point yang ke-7 gitu ya. Ini harus bisa dimanfaatkan. Apakah ada ketakutan-ketakutan orang yang bisa di-solve oleh produk yang kita miliki? Yang ke-7, pain point, segera tuliskan dan lihat bagaimana produk yang kita jual itu bisa solve 7 hal ini. Ya, effectiveness, simplicity, efficiency, convenience, scarcity, recognition, sama fear. Ya, 7 ini. Ya, coba mulai dipikirkan dan mulai dipertimbangkan. Tapi ada yang namanya pleasure point. Pleasure point lebih jarang dibicarakan daripada pain point. Kalau pain point mungkin beberapa di antara kita ngomong, saya udah pernah dengar lah 1-2 kali di tempat lain gitu. It's fine. Pleasure point lebih jarang dibicarakan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang lebih lebih personal. Gitu. Murphy bilang begini ya, kalau nggak rusak, buat apa dibenerin? Ya, if it ain't broke, why fix it? Tapi manusia begitu. Keinginan untuk bisa punya satu yang memuaskan dia, yang pleasure dia,
yaitu jadi satu kebutuhan yang sangat penting. Saya kasih contoh. Pleasure point yang pertama, yaitu adalah desire. Ya, pertama, ngerti dulu satu hal. Perhatikan baik-baik. Ini sangat menarik. Orang sebenarnya ditawarin produk kita, sebagian besar orang sebenarnya pasti nggak mau beli. Ya, mengerti itu dulu satu hal. Ya, orang pasti nggak mau beli. Dan yang kedua adalah kita nggak bisa membuat apa yang namanya desire ini, keinginan ini. Kita nggak bisa ngarang. Gitu. Itu ada dalam diri manusia sendiri. Dan ini sulit dipahami. Saya mau pakai contoh. Ya, biar clear. Siapa di sini ya yang punya kebutuhan, ya, yang kan kita ngomong needs ya, siapa yang punya kebutuhan, yang punya needs untuk menyakiti kakinya sendiri? Gak ada. Terus bagus ngomongin apa sih? Gimana sih orang pengen menyakiti diri sendiri? Gak ada yang mau. Tapi sepatu hak tinggi, lakunya seperti apa? Sampai teman saya tuh suka ngomong begini, kamu nggak ngerti deh Gus, buat cewek, beauty is pain. Ya kan? Ya saya kasih contoh nih, contoh yang saya mau pakai itu ini. Ya, lipstick. Apakah kita punya needs, kebutuhan ya, untuk menggambar wajah kita dengan makeup? Coba enggak. Tapi kenapa kita lakukan? Karena kita punya desire. Desire buat apa? Desire buat ingin tampil cantik, kalau untuk perempuan ya. Desire untuk apa? Desire untuk dikehendaki oleh lawan jenis, misalnya. Makanya mau tampil cantik. Atau even untuk kepuasan diri sendiri. Ya, it's fine. Ya, tapi itu desire. Jadi produk kita, lipstick, ya, nggak memenuhi kebutuhan dari sisi pain point. Malah nambahin pain. Ngerepotin, gitu ya. Terus, ya membawa resiko-resiko tertentu ya, kayak stiletto, sepatu tadi gitu ya, menyakiti. Tapi ada pleasure yang bisa muncul dari sana. Itu yang pertama. Itu namanya desire. Nah, kalau kita punya produk jasa, atau kita produk barang-barang yang premium, ya, atau kita punya produk yang memang nilainya tinggi, ya, kalau produk-produk kita seperti itu, ya, selain pain point, mulailah pikir ke arah pleasure point. Selain yang tadi itu, apakah ini bisa buat orang lebih menghemat? Apakah ini bisa membuat orang lebih nyaman? Apakah ini bisa membuat orang lebih efektif dalam pekerjaannya? Mulailah pikirkan, apakah ini bisa memenuhi desire dari calon pembeli kita? Gimana tahunya? Buat yang persona yang tadi di awal saya ngomong itu, masukin ideal customer profile kita seperti apa, ya. Dan dari sana kita akan tahu desire yang muncul dari diri dia itu apa, ya. Makanya ya beberapa fast food gitu ya, ya saya tetap contohnya makanan ya, seperti misalnya Pizza Hut, ya, tagline-nya apa? Tagline-nya good friends, gitu. Kenapa? Karena makanan is one thing, gitu. Tapi dia tahu makanan dia, kalau cuma ngomong makanan, yang lebih murah banyak, yang lebih enak banyak. Tapi yang bisa membawa kita ngumpul sama teman, itu Pizza Hut. Good friends, great pizza. Good friends, great pizza. Pizza Hut, gitu kan?
Karena apa? Desire orang itu untuk berkumpul. Desire orang itu untuk hang out, ngobrol. Itulah manusia yang sosial. Gitu. Jadi perhatikan, ya perhatikan. Orang mau menikah, ya orang mau menikah. Kenapa cari fotografer yang paling bagus, paling mahal, paling tinggi dia bisa afford? Padahal image yang sama yang bisa diambil dengan handphone, begitu. Minta aja sepupu untuk fotoin semua kejadian gitu. Nggak ada batasan, bisa foto puluhan ribu foto di handphone. Buat apa hire fotografer terkenal? Desain. Dia harus tampil cantik, ya. Dia harus tampil ganteng. Dia udah diet berbulan-bulan untuk bisa masuk ke gaun pengantin, masuk ke jasnya, gitu. Ya, bukan karena dia butuh foto, bukan. Dan bukan karena ada pain dalam diri dia, bukan. Tapi dia perlu dipuaskan. Kalau dia lihat lagi fotonya dia, gua cantik banget waktu married dulu. Gua ganteng banget waktu married dulu. Desire. Pastiin produk kita ya lebih tinggi levelnya sekarang. Jangan ngomongin pain point doang, ngomongin pleasure point. Ya. Dan mohon maaf untuk yang apa namanya foto kawinannya mungkin kurang memuaskan itu, sedih kan? Iya, karena apa? Desire kita untuk lihat diri kita look good. So ini sangat penting sekali, desire. Ya. Yang kedua ya. Yang kedua adalah identification. Perhatikan. Ya. Saya ada contoh yang bagus sekali satu, yaitu apa? Siapa di sini yang punya kebutuhan? Saya butuh nih, butuh apa? Butuh membaca. Salah bagus. Hobi membaca maksudnya Pak? Bukan, butuh. Siapa yang butuh membaca di sini? Yang kalau nggak baca lapar, misalnya. Nggak ada, nggak makan lapar, nggak minum haus, nggak tidur ngantuk, nggak baca nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kenapa baca? Pain point apa yang diselesaikan karena membaca? Kalau nggak baca, nggak sekolah, mungkin jadi nggak pinter. Ya itu kepanjangan lah, itu kepanjangan. Tapi orang membaca karena apa? Udah tahu jawabannya. Karena it's pleasure. Karena itu memuaskan dia. Dari sisi mana? Memuaskan dia. Dari sisi identification. Orang nggak butuh membaca, tetapi orang suka membaca novel, orang suka nonton film. Karena apa? Karena dia relate. Ya. Ini contoh, ya. Harry Potter. Yeah. Novel luar biasa yang menjadikan pengarangnya J.K. Rowling itu dari seorang yang bangkrut bokek habis jadi salah satu wanita terkaya di dunia. Begitu banyak orang beli Harry Potter. Kenapa? Karena imajinasi yang luas, karena apa? Bukan, karena orang ketika membaca cerita yang bagus, mereka bisa relate, mereka bisa identify, bisa ngenalin diri mereka di dalam cerita tersebut. Ada orang yang bisa lihat nih, dia seolah-olah jadi pemeran utamanya, berusaha untuk apa? Berusaha untuk mencegah kelahiran kembali penyihir jahat. Ada yang bisa membayangkan dirinya sebagai temannya, pemeran utama yang memberikan support selama 7 buku, ya, supaya jagoannya bisa menang. Identification. Orang nggak butuh membaca, melihat tulisan-tulisan, no, tetapi mereka butuh identify diri mereka dengan
sesuatu. Itu sebabnya. Ya, ini makin tinggi levelnya ya. Premium levelnya makin tinggi. Itu sebabnya orang beli luxury item. Kenapa? Karena ketika mereka mengenakan luxury item, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang yang lebih baik, lebih tinggi levelnya. Gitu. Misalnya, ya ini bisa diperdebatkan ya, tentunya ya. Orang beli apa namanya? Orang beli jam misalnya, ya, yang pakai tembakan dan yang pakai Seiko dan yang pakai Rolex gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya. Itu ketika mereka pakai, ya tiba-tiba grup-grupnya berubah. Ya, yang pakai Rolex tentu kelasnya kelas elit gitu. Yang pakai jam palsu beli di apa namanya tempat-tempat ini ya tentu levelnya lain lagi gitu. Jam jadi apa? Bukti status seseorang. Ya, perhiasan misalnya gitu. Nah, ini yang harus bisa kita tuju. Orang butuh identification. Produk kita jangan tawarin apa namanya spesifikasinya, asalnya dari mana, berapa karat misalnya, atau berapa gram, atau kemurnian perhiasan apa, jangan tawarin itu. Tapi tawarin ini adalah sesuatu yang bisa meningkatkan status sosialnya dia, sesuatu yang bisa menyamakan diri dia dengan orang-orang kaya, misalnya identification. Dan yang ketiga, ya waktunya, ya. Yang ketiga nih yang paling apa ya, paling rumit kah atau paling dalam kah, ya itu apa? Itu belief. Belief itu apa? Belief itu keyakinan dirinya dia sendiri. Ya. Kalau untuk saya cerita belief mungkin agak sulit ya. Jadi saya mulai dengan contoh dulu aja. Itu apa? Produk dari Apple. Ya. Dulu angkatan yang sebelumnya itu orang-orang yang beli Apple itu ada desainer, ya graphic designer, ya orang-orang yang apa namanya ya, orang-orang yang kreatif, orang-orang kreatif, ya itu beli produk Apple. Ya dulu komputer Apple, namanya Macintosh gitu kan ya, MacBook gitu ya, orang beli karena mereka merasa apa? Produk Apple, mereka sungguh-sungguh percaya kreativitas mereka itu bisa keluar kalau mereka pakai produk Apple. Kalau pakai PC, Windows, nggak bisa. Gitu. Sehingga pada masanya semua desainer itu pakai Apple. Gitu. Zaman bergeser, ya kan? Orang dulu bilang begini, ya, dengan harga yang, dengan spesifikasi yang sama, barang yang sama, produk Apple jauh lebih mahal. Gitu. Setuju? Setuju, setuju. Jadi ketika orang beli produk Apple, mereka membeli karena alasan. Alasan apa? Belief-nya mereka itu apa? Yaitu saya bisa jadi lebih kreatif. Saya bisa jadi lebih menggunakan semua talenta saya di bidang desain kreatif ini kalau saya pakai Apple. Itu belief. Lalu bergeser. Ya bergeser. Kalau sekarang kita beli Apple kenapa? Karena ada ekosistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Jadi kita percaya apa? Kalau kita beli semuanya produk Apple, kita akan masuk ke dalam satu ekosistem pekerjaan, pertukaran data, entertainment, dan lain-lain, itu yang menyatu jadi satu. Jadi itu Apple. Apple doesn't solve pain points. Kalau kita murni bicara mengenai pain points, ya apakah Apple efektif? Yes. Tapi Windows juga. Ya kecuali orang ada yang guyon ya, kalau Windows sering hang gitu ya, it's fine lah, oke lah ya, ada pain point juga yang di solve oleh Apple gitu ya, katanya Windows ada virus, Apple nggak ada ya, fine, it's fine.
Tapi mostly orang beli Apple karena pleasure. Dan karena itu, produk Apple itu dihargai nilainya lebih tinggi. Karena apa? Karena dijual pada orang yang benar-benar percaya. Ada orang yang benar-benar satu visi, ya. Jadi sekedar info, Steve Jobs dulu, ya almarhum, punya satu visi, yaitu apa? Yaitu bahwa setiap orang itu harus dikasih kekuasaan, power ya dalam bentuk gadget gitu ya, yang sama dengan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Begitu, makanya lahirlah Apple, kira-kira begitu. Ya, jadi barang yang dihasilkan harus berkualitas tinggi dan memiliki nilai estetik yang tinggi, gitu. Tapi yang di-solve adalah pleasure, adalah belief dari orang. Ya, ini nanti akan bicara banyak soal brand. Kalau orang pakai satu brand tertentu, karena dia percaya pada apa yang dimunculkan, di-represent oleh brand tersebut. Ya, jadi ini yang paling, di satu sisi paling rumit, tapi di sisi lain juga yang paling penting kita harus perhatikan. Kita harus perhatikan, ya. Kita harus meyakinkan bahwa apapun yang kita jual. Tapi ketika, sekali lagi ya, ketika kita bicara pleasure point, banyak di antara ini yang kalau kita mau terapkan, produk kita harus punya satu value yang kita sendiri harus percaya sekali. Ya, ingat, orang beli karena apa? Bukan karena lihat produknya aja, tapi karena relationship. Tadi di awal ada yang bilang, gitu. Nah, inilah belief. Ya, jadi pleasure point. Ya, itu bukan sesuatu yang apa kita bilang ya, bukan sesuatu yang kita lalu kalau 1 tambah 1 lalu jadi 2, bukan gitu. Tapi pleasure, kalau pain points mungkin seperti itu. Ya, dia butuh X, kita sediakan X, maka impas gitu ya, X sama dengan X gitu ya. Kalau pleasure point bicara sesuatu yang lebih luas dari itu. Itu udah berbicara mengenai psikologi daripada manusia. Udah bicara mengenai desire, kebutuhan mendasar, sesuatu yang nggak bisa dikarang-karang, bisa di-trigger, bisa ya dengan gambar, ya orang-orang berkumpul dan tertawa bersama-sama, itu men-trigger desire kita untuk ngumpul dengan teman-teman kita, ya bisa ya yang dilakukan oleh Pizza Hut tadi saya ngomong, gitu. Tetapi desire-nya nggak bisa diciptakan. Orang yang nggak suka ngumpul, ya nggak akan ngumpul. Sering apapun dia lihat advertising itu. Nah, itulah desire, itulah apa tadi, identification, dan yang paling dalam tadi ya, itulah belief. Jadi, sobat TC sekalian, hari ini kita ngomong mengenai pain points, pleasure points, total ada 10, 7 sama 3. Ya, bawa pulang, dan mulai lihat produk kita bisa solve mana. Kalau kita bisa solve beberapa pain points, it's good. Kalau lebih dari itu kita bisa solve, masuk ke pleasure point, it's even better.